dan bahagia. Perkenalkan, saya Lailia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada tugas aksi nyata kali ini, saya melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Adapun pengembangan diri yang saya tuliskan pada koneksi antar materi antara lain yaitu menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, merencanakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, memperhatikan masukan kritikan dari orang lain sebagai bahan perbaikan diri, mengikuti berbagai pelatihan mandiri untuk terus mengembangkan kompetensi, dan menerapkan tripusat pendidikan. Adapun hal yang telah saya lakukan diantaranya yaitu yang pertama, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Pada pembelajaran ini, saya mencoba untuk melibatkan murid secara aktif. Murid tidak hanya sebagai penerima ilmu secara pasif, akan tetapi mereka mengkonstruk pemahaman sendiri secara kontekstual. Selanjutnya, saya merencanakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengingat karakteristik murid yang sangat suka sekali bergerak, saya memiliki ide untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tersebut, salah satunya dengan bermain sambil belajar. Selain itu, saya juga merancang media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada aksi nyata ini, saya membuat media melalui aplikasi Wordwall, di mana anak diminta untuk mengelompokkan pengamalan sila-sila Pancasila. Pada aksi nyata selanjutnya, saya mencoba memperhatikan masukan atau kritikan dari orang lain sebagai bahan perbaikan diri. Contoh yang telah saya lakukan yaitu menerima saran dari koordinator kelas atau wali murid melalui WhatsApp untuk menginfokan kembali hasil rapat koordinator kelas yang telah dilaksanakan. Saya diminta untuk menginfokan kembali di grup WhatsApp wali murid. Lalu saya juga menjadikan refleksi dari kepala sekolah terkait pembelajaran yang telah saya laksanakan pada supervisi sebagai catatan atau bahan perbaikan diri. Selanjutnya, saya mengikuti berbagai pelatihan mandiri untuk terus mengembangkan kompetensi. Di sini, saya mengikuti berbagai workshop, webinar, seminar, ataupun praktik baik yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan ataupun KKG tingkat kecamatan, zona, dan kota. Selanjutnya, saya mencoba untuk menerapkan tripusat pendidikan, diantaranya yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah. Pada kolaborasi dengan PTK, mengingat saya diamanahi tugas sebagai PKS kurikulum, saya berdiskusi untuk merancang program sekolah yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan yang akan dicantumkan pada kurikulum sekolah. Lalu, saya juga bekerja sama dengan murid untuk menyusun organisasi kelas, kesepakatan kelas, membuat jadwal piket, dan jadwal pelajaran. Saya juga berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar mendapat dukungan untuk melaksanakan program-program yang direncanakan sekolah. Perasaan saya sepanjang proses melakukan aksi nyata yaitu saya merasa senang karena dapat melakukan perubahan walaupun sederhana. Saya juga merasa termotivasi untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi secara konsisten. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang melakukan aksi nyata yaitu saya ingin melakukan atau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat agar terwujudnya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi.
Selain itu, saya juga ingin melakukan pembiasaan baik untuk menerapkan profil pelajar Pancasila pada murid. Pembelajaran yang dapat diambil sepanjang proses aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sangat penting diterapkan agar anak merasa senang dan nyaman saat belajar. Metode pembelajaran yang variatif dapat meningkatkan semangat belajar murid. Menerima masukan dan kritikan dari orang lain sangat membantu saya dalam menilai diri dan memperbaiki diri. Lalu, pelatihan mandiri itu sangat penting untuk mengembangkan kompetensi serta menambah komunitas belajar. Dan tujuan pendidikan tidak dapat tercapai jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Maka dari itu sangat penting menyeimbangkan peran Tripusat Pendidikan. Dampak positif sepanjang proses aksi nyata yang saya lakukan yaitu murid semakin semangat dan berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan saya juga merasa tergerak untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian aksi nyata yang dapat saya paparkan, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.